mungkin kalau kita tarik anak-anak untuk mengikuti zaman kita, mungkin agak susah ya. Mau tidak mau kita yang harus berkorban, kita harus ikut arus mereka dengan kalau dengan seperti itu kita bisa mengkontrol gitu. Mereka tuh mereka tuh sering main ini tuh apa sih maksudnya, mereka ini tuh efeknya apa sih, bagus atau buruk buat mereka gitu. Dan kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti arus pergerakan teknologi mereka, ya agak susah juga. Bakal kitanya malah jadi ini si Bapam nih kok kolot banget sih, ini aja nggak tahu, ini aja. Nah gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube-nya channel Guys Sugi. Oke, terima kasih sahabat yang sudah menonton video ini sebelum-sebelumnya dan hari ini dan mungkin yang akan datang sahabat. Mudah-mudahan obrolan saya ini dengan rekan Grab setianya insya Allah akan menghibur, akan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga akan berilmu sahabat. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kekurangannya, kelemahan dan kelemahannya. Oke sahabat, kita ngobrol ria. Keren pokoknya mas sahabat. biasanya apa ngobrolnya bebas? Biasanya ngobrol bebas Kang. Ngobrol mah apa aja, kita mah warung kopi Kang. Ini berarti yang di interviewnya yang penumpangnya dong ya? Bebas Kang. Bebas. Abi kemarin di interview pribadi Abi. Nyantai beh pokoknya mah. Ayeuna mah kieu we Kang, karena kan zamanna mengikutin zaman, mengikutin era, mengikutin apa. Kita mah ngobrol step by step ya Kang. Contohnya seperti ini gitu Kang. Untuk pertama kali saya bertanya ke Kang, masalah untuk pertama kali naik mobil Grab, apa Kang yang diperlihatkan, apa yang ada di benak Kang? Yang Grab ini ya? Kalau saya sendiri sih kebetulan kalau kendaraan sudah ada, cuman kan masih pakai motor biasanya saya kemana-mana. Cuman kan kadang ada saatnya juga saya ya merasa ingin dilayani lah ya istilahnya, kasarnya gitu. Beperiheun mobil mah belum punya, pengen lah merasakan di servis seolah-olah kita tuh punya kendaraan mobil. Jadi ya salah satunya juga ya saya pesan Grab seperti ini gitu, Grab car khususnya ya. Kalau Grab motor mungkin sekarang udah agak jarang ya, karena motor udah ada lah gitu. Ya paling yang saya ingin rasakan itu ya saya ingin menikmati apa yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang notabene memang mereka orang-orang yang punya lah ya. Dengan budget yang tidak usah terlalu besar, kita bisa menikmati pelayanan yang alhamdulillah juga sampai sekarang saya udah ya alhamdulillah bertahun-tahun lah menikmati pelayanan dari Grab, Gojek ataupun kendaraan online yang lainnya. Itu alhamdulillah tidak ada masalah apapun, tidak pernah menemukan trouble yang terlalu serius gitu. Iya. Gitu sih. Sip, ya sangat terbantu sekali sih Mang. Jujur aja. Siap. Banyak terima kasih. Yang penting mah ya Kang udah naik Grab berarti rezekinya ada juga ke saya Kang. Iya. Salah satunya juga seperti itu. Pokoknya mah Jack juara di jalanan. Siap. Keren. Ngobrol-ngobrol Kang, apa Kang yang bisa disampaikan Kang, minimal lah selayang pandang lah Kang ya. Apa yang Akang bisa, apa yang Akang punya pengalaman, apa gimana gitu. Khususnya misalkan gini aja Kang, ini mah saya menekankan karena emang saya YouTuber pemula ya Kang ya. Apa yang harus diperhatikan terutama untuk YouTuber pemula Kang? Kalau Akang punya basic, ada nggak kira-kira? Kebetulan saya sendiri sih tidak terlalu concern ya dalam hal YouTube dan sebagainya. Saya hanya sebagai penikmat saja. Jadi kalau orang-orang bikin konten atau apa, jujur saja saya sebagai penikmat, tapi untuk sebagai kreator kayaknya saya masih belum lah ya. Masih belum ada pemikiran ke sana. Terus kalau misalkan saya harus memberikan sedikit masukan sih, yang pernah saya dengar ya, ini mungkin orang-orang juga yang awam yang lainnya juga yang non kreator juga pasti mereka bakal mengatakan seperti ini. Ketika kita membuat sesuatu itu, usahakan sesuatu itu yang kita sukai dulu. Betul. Jangan terfokus kepada
penghasilan, pendapatan, dapat uang sekian itu dan sebagainya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang kita cintai dan itu sampai menghasilkan sesuatu, itu yang jauh lebih membuat kita bahagia. Oke. Mantap, keren sahabat nih. Jadi intinya yang saya rasakan sendiri ya, karena saya ini sebagai guru juga kebetulan. Subhanallah. Ngomong-ngomong guru apa kan? Saya guru di pesantren. Palingan capetang atuh. Ini santri saya nih. Kebetulan sekarang lagi libur, jadi ya saya juga merasakan lah ya, dulu jadi santri merasa jenuh gitu. Ayo we ngaji, ayo we ini dan sebagainya. Kita juga jadi santri juga jangan sampai kalah lah dalam hal teknologi, dalam hal kemajuan inilah ya, kemajuan hal-hal yang menurut orang-orang tuh mungkin pemikiran orang pesantren mah nggak tahu ini itu dan sebagainya. Kita ingin menghapuskan itu semua. Jadi kita juga pesantren, tapi ya kita juga tidak menutup kemungkinan untuk apa ya, menjelajahi dunia luar yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pesantren gitu. Seperti itu sih. Ya lebih ke mencari hiburan sih kalau saya sendiri ya. Dan untuk mendapatkan adaptasi dengan luar mungkin Kang ya. Itu karena kehidupannya sesungguhnya itu ketika mereka nanti keluar dari pesantren itu sendiri. Karena kalau di dalam pesantren mah itu untuk memupuk diri untuk kemajuan mungkin ya. Iya, jadi di pesantren itu untuk membekali diri dengan begitu banyak hal, khususnya dalam ilmu agama. Setelah mereka keluar, setelah kita semua keluar, ya udah kita harus siap dengan bekal-bekal itu untuk menjelajahi dunia yang mungkin akan jauh lebih berbeda 180 derajat dari kehidupan mereka di pesantren. Subhanallah. Keren sahabat, obrolan ini menghangat. Yang di belakang gimana? Ini yang di belakang itu ini kelas 12, ini bentar lagi lulus. Yang itu kelas 8 baru 2 tahun. Ya, kalau si Akang sebagai guru pesantren itu udah berapa lama? Kalau saya dari guru pesantren, saya dari 2013. Subhanallah. Kebetulan juga saya alumni dari situ. Jadi jadi udah berkecimpung aja di situ mungkin ya. Ya memang sudah takdirnya mungkin ya. Udah berkeluarga kan? Belum. Belum. Sahabat yang menonton ini, lihat ini rada dikeceng-keceng sahabat, atau rada dinilai-nilai, mudah-mudahan ada hikmahnya sahabat. Ya amin. Mengikuti jejaknya dan kelihatannya walaupun sepintas, insya Allah sahabat nyaman dan barokah ke depan, mudah-mudahan sahabat. Amin. Terutama kejamin, mudah-mudahan bismillah aja ya, dunia akhirat akan bisa terpikirkan sahabat. Ya, yang saya pegang dari dulu itu seperti ini. Prinsipnya dulu memang saya juga membandingkan dengan teman-teman saya yang lain yang notabene mereka itu setelah lulus pesantren mereka keluar dan mereka kerja di seperti perusahaan-perusahaan, kemudian juga lembaga-lembaga tertentu lah yang bonafit. Ya memang secara penghasilan mereka jauh banget di atas saya. Cuman yang saya pikirkan, saya selalu ingat sekali bahwa kalau dalam istilah agama ya, itu barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menguatkan kedudukannya. Subhanallah. Itu sih kalau yang saya pikirin seperti itu gitu. Keren. Jadi ya kalau kita ibaratnya gini, kalau kita berfokus kepada akhirat maka dunia akan mengikuti. Kalau kita hanya berfokus kepada dunia saja maka akhirat tidak akan mengikuti. Subhanallah. Itu sih kurang lebih. Pokoknya mah bertualang menuju akhirat sahabat nih obrolan ini. Waduh, keren banget sih Akang. Pokoknya mah cewek yang menonton video ini mudah-mudahan melirik sahabat. Insya Allah. Mau memperkenalkan Instagramnya juga mungkin. Enggak, saya jujur aja saya sosial media aktif hanya sebagai penonton saja untuk konten saya kurang. Sahabat, pokoknya mah rada dicatat sahabat, channelnya YouTube Ugay Sugi. Subscribe. Ada si Akang siapa ini? Prio Pratama. Tuh, Prio Pratama. Mudah-mudahan jodohnya mendapatkan yang terbaik sahabat. Amin ya Allah, amin. Sesuai dengan kriterianya insya Allah sahabat. Amin. Mudah-mudahan bukan saya ngebanggakan dengan segi obrolan, insya Allah dunia akhirat kena sahabat. Amin. Apalagi Kang yang mau digali Kang untuk obrolan, pokoknya mas saya mah kemana aja yang penting mah enjoy Kang. Apa aja sih kalau saya mah, kalau dipancing insya Allah bisa. Ahai.
Subhanallah. Kira-kira Kang, ini kan untuk di pendidikannya dedikasi sekarang kan zamannya era globalisasi atau zamannya digital. Itu untuk mengarahkan anak-anak didiknya seperti apa Kang untuk supaya bisa mengikuti ajaran si Akang ini terutama Kang? Sekarang gini aja, kalau saya sendiri ya sebagai seorang pengajar yang mungkin karena usia saya dengan siswa yang saya ajar juga tidak terlalu jauh karena saya kan ajarnya SMA. Kalau untuk sekolah saya ngajar SMA. Itu mungkin kalau kita tarik anak-anak untuk mengikuti zaman kita mungkin agak susah ya. Mau tidak mau kita yang harus berkorban, kita harus ikut arus mereka dengan ya kalau dengan seperti itu kita bisa mengkontrol gitu. Mereka tuh mereka tuh sering main ini tuh apa sih maksudnya, mereka ini tuh efeknya apa sih, bagus atau buruk buat mereka gitu. Dan kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti arus pergerakan teknologi mereka ya agak susah juga. Bakal kitanya malah jadi ini si Papam nih kok kolot banget sih, ini aja nggak tahu, ini aja. Nah gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru juga kita harus membuktikan bahwa kamu tahu itu, saya juga tahu itu sih yang kalau saya rasakan gitu. Jadi jangan sampai kita kalah teknologi sama siswa sendiri ya. Gitu. Walaupun mungkin mereka jauh lahir di zaman yang sekarang yang sudah sangat modern gitu ya. Orang zaman milenial mah haledang. Iya. Jadi kalau buat saya sendiri seperti itu. Jangan sampai kita tuh kalah oleh kemajuan mereka gitu. Jangan atau kemajuan teknologi kita langsung nimbangi juga gitu Kang ya. Iya. Oke. Intinya kita harus terus meningkatkan potensi diri lah. Ya zaman dulu kita mungkin ya zaman saya mungkin udah agak ini ya, cuman ya belum sepesat sekarang. Kayak HP aja kan sekarang segala hal kita bisa akses lewat HP. Iya. Zaman dulu pokoknya mah gadget mah utama ya Kang ya dibanding yang lainnya. Iya, gadget. Sekarang orang segala udah cashless kan. Maksudnya non tunai kayak naik kendaraan atau bayar tiket bioskop atau apa segala kan udah tinggal pencet udah beres. Transaksi ini udah beres. Itu bedanya. Subhanallah. Dalam pembelajaran juga kalau kita pakai digital lah. Yang saya rasakan sebagai seorang guru, kalau dulu kita sebagai guru, kalau siswa mengerjakan kan di kertas ya. Nah, sekarang kan karena zaman digital juga, ya karena didorong juga karena kita posisinya sedang pandemi seperti ini. Ya udah, jadi kita harus benar-benar nggak di kertas, nggak bertemu dengan siswa. Kalau ujian, ya mereka dengan ujian mengerjakan langsung di HP mereka, dan enaknya itu memang hasilnya itu kita tidak usah memeriksa. Jadi sudah langsung keluar nilainya gitu sih enaknya gitu. Enaknya seperti yang itu. Memang udah pernah dikondisikan lah ya. Kalau dulu kan kita harus meriksa satu kelas gitu sih. Mantap sahabat, keren banget sahabat nih obrolan, mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya sahabat untuk pribadi saya terutama, dan mudah-mudahan umumnya untuk sahabat sekalian yang menonton video ini ya. Terima kasih banyak sahabat. Untuk apa sih boleh disebutkan Kang tempat sekolahnya di mana? Kalau saya sekarang ngajar di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Multazam. Di situ itu ada 2 tingkatan, satu MTS itu setingkat dengan SMP, dan MA setingkat dengan SMA. Oke. Kebetulan saya sendiri pribadi selain ngajar di pesantren, saya juga ngajar di sekolah di MA-nya. Subhanallah. Di MA Tustar. Dan semester sekarang juga alhamdulillah saya juga ngajar juga di satu tempat lagi. Di SMK Negeri 4 Bandung. Subhanallah. Di Jalan Kliningan ya, dekat ISPI. Barangkali ada yang tahu. Kebetulan saya juga guru baru Pak di situ. Guru PAI. Siapa? Waduh, indah gini obrolan. Soalnya ya membangun diri juga Kang untuk pribadi saya Kang. Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit Kang ya saya belajar dari siapa lagi Kang, bukan dari orang lain, kan otomatis kan kita tuh belajar dari pengalaman obrolannya. Terutama obrolan-obrolan yang menggeliat seperti ini Kang, bagi pribadi saya nih. Manyos pokoknya mah keren. Apalagi ya tuh Kang yang mau disampaikan kan ke pribadi saya Kang, khususnya untuk kepesantrenan lah Kang. Kalau buat saya sih ya, hal yang mungkin kalau orang tanya apa sih hal yang ingin kamu rubah kalau kamu misalkan bisa kembali ke masa lalu,
saya ingin sekali dari dulu, saya dari kecil kalau bisa saya ingin pesantren dari saya kecil, dari saya udah apa istilahnya, udah balik dan berakal, kayaknya seperti itu. Cuman kan karena ya namanya juga sudah takdir, saya pesantren dari kelas 1 SMA. Oh gitu. Yang saya rasa sudah sangat kurang sekali. Saya rasa kurang sekali. Tapi itu pesan ngobrol-ngobrol saya emang kurang memahami juga karena saya belum mendalami. Kami itu akan sampai berhasil ini, sampai kata pribadi saya berhasil sampai jadi menggurui lah ya. Iya. Bu tadinya digurui sekarang menggurui. Kan itu suatu keberhasilan bagi saya. Itu tingkatan-tingkatannya itu udah melalui sampai kan ada, kalau di sekolah-sekolah ini mah sampai sarjana gitu. Ini posisi sih akan sama juga seperti itu. Iya, kebetulan saya itu alhamdulillah dulu itu memang kan kalau di tempat saya itu sekarang ada panti asuhan dan pondok pesantren. Tapi panti asuhan itu kegiatannya sama dengan pesantren. Karena dulu saya kebetulan memang ya kondisi keluarga saya memang termasuk yang kurang beruntung ya Pak ya. Saya asalnya dari Cilacap sebetulnya. Subhanallah. Ya dari Cilacap dan saya ini salah satu anak yang jadi korban broken home. Jadi mama dan bapak saya sudah bercerai dari saya umur 4 tahun. Saya tinggal di Cilacap dengan mama saya sampai umur 14 tahun. Kenapa saya pindah umur 14 tahun? Karena beliau sudah meninggal. Beliau sakit dan sebagainya. Akhirnya Allah meninggal. Dan setelah itu saya ikut bapak ke Bandung karena bapak menikah lagi dengan orang Bandung. Saya dengan beliau itu hanya sekitar 1,5 tahun tinggal bersama. Setelah itu saya langsung masuk pesantren dari tahun 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah. 2010 sampai sekarang. Ya tingkatannya ya saya masuk dari kelas 1 SMA, lulus tahun 2013. Kemudian istilahnya apa ya, dipercaya untuk mengabdi di pesantren karena saya juga di pesantren itu alhamdulillah free, tidak ada biaya sama sekali. Subhanallah. Setelah itu 2013 saya lulus, pengabdian 1 tahun, ditawari kuliah. Akhirnya saya mau karena memang tuntutan juga ya Kang ya? Iya, sebetulnya tadinya saya mau lanjut ke pesantren di luar, mau pesantren lagi, cuman saya berpikir ya udahlah ikut aja lah, apa mau guru gitu kan. Siapa tahu memang ada berkahnya nanti di kemudian hari. Ya saya ikuti, alhamdulillah saya lulus tahun 2018 dari kuliah. Saya masuk 2014 karena 1 tahun dulu tidak boleh kemana-mana, fokus dulu harus mengabdi. Ya udah sampai 2018 saya lulus. Setelah lulus saya ngajar lah di MA itu. Kalau di pesantrennya saya dari 2013, dari setelah lulus. Dan akhirnya 2018, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih ngajar. Subhanallah. Keren sahabat. Oke. Ini mah Kang untuk closing aja Kang ya. Boleh. Ya terutama untuk pesan dan kesannya, terutama ke pribadi saya, mungkin ke anak didik Akang atau ke yang menonton video ini, sahabat-sahabat, apa Kang yang harus dipesankan Kang? Oke, pertama untuk Bang dulu ya. Siap. Pak siapa namanya benar? Pak Ugay Sugi aja lah. Sugi, ya? Pokoknya mah Ugay Sugi lah. Oke, saya kaget sekali sebetulnya karena sebelumnya saya belum pernah menemukan ada ya seorang driver ya dari Grab car atau apalah istilahnya seperti itu ya, yang basisnya adalah online, melakukan apa namanya ya sebagai content creator lah ya. Seperti ini ya, saya sangat apresiasi, sangat luar biasa sekali. Mungkin sekarang orang banyak bilang mau buat apa sih ini, tapi ya mungkin kan kita tidak tahu ya, rezeki orang tuh beda-beda ya Pak ya. Betul. Dan kita juga bisa belajar, banyak orang juga yang sekarang mereka sudah jadi orang sukses, dulunya kan bukan siapa-siapa. Ya tidak menutup kemungkinan Bapak sekarang mungkin hanya sebagai supir Grab, siapa tahu 1 tahun 2 tahun atau bertahun-tahun ke depan Bapak menjadi orang yang ya udah bisa. Amin ya robbal alamin. Gitu terima sih. kasih Kang. Ya saya mengapresiasi Spiritnya Kang, terima kasih banyak. Apresiasi kepada pribadi saya khususnya Kang. Iya. Kalau untuk santri saya sendiri sih ya mungkin saya akan mengatakan apa yang saya pernah rasakan aja gitu ya. Yang pernah saya rasakan ya udah, intinya ketika kita berfokus kepada hal-hal yang berbau akhirat, maka dunia pasti akan mengikuti. Bahkan guru saya itu pernah mengatakan seperti ini, kalau kita ke pasar nih beli domba, kira-kira talinya dapat gak?
pasti dapat kan. Betul. Tapi kalau kita ke pasar beli tali, apakah kita dapat dombanya? Nggak mungkin. Betul. Ya itu, di situ analoginya adalah bahwa domba itu adalah dunia. Domba itu adalah akhirat. Talinya itu adalah dunia. Kalau kita beli domba otomatis kita dapat tali. Tapi kalau kita nyari talinya belum tentu kita dapat domba, atau bahkan tidak mungkin kita dapat domba. Subhanallah. Jadi ya intinya mah seperti itulah. Kalau kita kejar dunia terus, akhirat nggak akan mengikuti. Kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Kerasalah sama saya, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau buat semuanya juga ya samalah mungkin. Karena kan kita hidup di dunia ini kan ya sekali lah. Gitu kan. Masa sih kita ingin berakhir hidup di dunia ini dengan cara yang buruk, kan nggak mau. Siapa yang mau gitu ya. Kita semuanya pasti inginnya husnul khotimah. Apapun pekerjaan kita, bahkan banyak orang yang ngomong katanya gini, kenapa lulusan pesantren teh nggak jadi ustadz, kenapa lulusan pesantren teh jadinya ini itu dan sebagainya. Nggak semuanya lulusan pesantren itu harus jadi ustadz, harus jadi kiai, ya kan. Emang lulusan pesantren nggak boleh jadi polisi, nggak boleh jadi TNI? Tentu boleh dong. Iya. Sama juga, belum tentu orang yang kuliah di jurusan hukum dia bakal jadi ahli hukum, belum tentu juga. Kadang ada juga yang mereka itu jadi apa. Jadi apapun kamu silakan, yang penting kamu jangan sampai lupa kemana tempat kamu kembali. Subhanallah. Keren. Siap. Itu aja Kang yang disampaikan Kang. Oke. Baik, banyak terima kasih udah mengisi obrolannya, menghilangkan rasa ngantuk atau memberikan saya wawasan yang lebih tinggi lagi Kang. Mudah-mudahan saling berbagi, ada hikmahnya, ada ilmunya untuk diamalkan, mungkin seperti itu Kang ya. Siap. Oke, baik, banyak terima kasih. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Dan tak lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya untuk selalu berlangganan video-video terhangat dan terbaru bagi YouTube-nya channel Ugai Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.